Teguran Tuhan. Kitab Yeremia pasal 26. Ada sebuah nasihat yang berbunyi, untuk menjadi orang yang benar-benar bijaksana, kita harus ingat bahwa kadangkala kita pun berlaku bodoh. Kalimat ini mengajar kita untuk selalu mengambil langkah paling bijak, yaitu selalu memperhatikan teguran yang ditujukan kepada diri kita. Teguran itu teman yang setia dan alat yang bermanfaat untuk memperbaiki diri. Allah sangat menghargai orang yang bersedia menyadari dan mengakui kesalahannya. Menutupi kesalahan dan mengabaikan teguran dapat berakibat fatal. Kitab Yeremia pasal 26 menggambarkan berlangsungnya pengabaian massal oleh para pemuka agama, yakni para imam dan para nabi, serta seluruh rakyat Yehuda. Mereka mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, bahkan ingin membunuh sang nabi. Mereka menuduh bahwa Nabi Yeremia telah menghujat serta berkhianat terhadap Bait Allah dan kota Allah, yaitu Yerusalem, saat ia menubuatkan kehancuran rumah Allah dan kota Yerusalem dengan mengatakan, "Aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi." Gambaran Silo dipakai keren. Silo menggambarkan ketaatan Yerusalem kepada Tuhan. Sebelumnya, Silo itu T4, kemah pertemuan, berdiri dan pusat peribadatan umat Israel pada masa hakim-hakim. Namun, saat Imam Eli memerintah sebagai hakim di Silo, Silo mendapat nama buruk. Di sanalah rumah Tuhan dinodai kedua putra Imam Eli yang jahat. Tabut Tuhan disalahgunakan dan diperlakukan sebagai berhala untuk berperang melawan bangsa Filistin. Hal ini membuat Tuhan murka, sehingga ia membiarkan tabut Allah dirampas musuh dan pasukan Israel dikalahkan. Eli dan kedua putranya mati. Oleh karena itu, Silo melambangkan kegagalan bangsa Israel untuk setia kepada Tuhan, dan Silo menjadi T4 ibadah yang ditinggalkan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda agar tak mengalami hal buruk seperti Silo. Ketika mereka memilih untuk mengabaikan teguran dan panggilan pertobatan dari Tuhan, mereka berada dalam ancaman murka Allah. Apakah Anda pernah mengabaikan teguran Tuhan? Apakah bacaan hari ini menegur Anda dan membuat Anda merasa tak nyaman? Tuhan berdaulat. Kitab Yeremia pasal 27. Pada umumnya, pemimpin negara yang ditaklukkan ingin melawan penjajah. Inilah pergumulan Raja Zedekia. Para nabi palsu pun memberi semangat kepada Raja Zedekia agar jangan takluk kepada Raja Babel. Selain itu, para nabi palsu itu menenangkan orang-orang Yehuda dengan meramalkan pembebasan dari penjajahan bangsa Babel. Walakin, Nabi Yeremia justru mengkhotbahkan pesan yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan para nabi palsu. Ia menyampaikan perintah Tuhan agar Raja Zedekia tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Perintah Tuhan tak hanya diberikan kepada bangsa Yehuda, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Mereka yang menolak pemerintahan Raja Nebukadnezar akan mengalami bencana. Tapi yang menyerah kepada pemerintahan Raja Nebukadnezar akan bisa tetap tinggal di tanah mereka. Mengapa Tuhan menghendaki hal seperti itu? Bukankah bangsa Babel itu musuh yang brutal bagi umat Tuhan dan juga bagi bangsa-bangsa lain? Jawabannya keren. Tuhan bebas dan berdaulat. Tiada yang berada di luar pengetahuan atau kendali Tuhan. Menurut ayat 5, dikatakan bahwa Tuhan pencipta segala sesuatu dan Dia bebas kepada siapapun yang Ia kehendaki. Di ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk menyerahkan bangsa Yehuda ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Binatang di padang juga Tuhan serahkan kepadanya. Raja Nebukadnezar bukan seorang penguasa yang bebas bergerak sendiri, tapi ia digambarkan sebagai hamba Allah. Atas ketetapan Tuhan, negeri Babel akan mempertahankan kekuasaan selama beberapa generasi, tapi kemudian akan ditundukkan kekuatan lain.
Segala sesuatu yang terjadi pada orang Yehuda, betapapun sulitnya, masih dalam kendali Tuhan. Bacaan hari ini memberikan kesimpulan bahwa tunduk kepada bangsa Babel berarti tunduk kepada Tuhan yang telah mengatur kebangkitan Babel, penaklukan Yehuda, dan kehancuran Babel. Pesan Allah melalui Nabi Yeremia mendorong kita untuk mempercayai rencana dan kendali Tuhan, termasuk saat kita menghadapi kesulitan yang besar. Apakah Anda meyakini bahwa pemimpin-pemimpin bangsa di dunia saat ini ada dalam kendali tangan Tuhan? Kitab Firman Tuhan itu kebenaran. Kitab Yeremia pasal 28. Hananya bin Azur dari Gibeon di daerah Benyamin berbicara kepada Nabi Yeremia di halaman Bait Suci di hadapan para imam dan massa yang berkumpul di sana. Ironisnya, pada zaman Yosua, orang Gibeon telah menipu bangsa Israel. Sekarang, Hananya, yang berasal dari daerah Gibeon, juga mencoba menipu orang Israel. Nabi Yeremia telah menubuatkan bahwa penawanan terhadap orang Yehuda akan berlangsung 70 tahun. Sedangkan Hananya menubuatkan bahwa dalam waktu 2 tahun, Tuhan akan mengembalikan segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil Raja Nebukadnezar. Hananya, yang namanya berarti Yahweh telah bermurah hati, mengumumkan sebuah pesan bahwa Tuhan akan bermurah hati kepada orang-orang Yehuda. Saat itu, nubuat Hananya tampak masuk akal. Pada sekitar 594-593 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dikalahkan dalam pertempuran melawan bangsa Mesir, sehingga tentara Babel belum menyerang kerajaan Yehuda. Saat itu, tersebar desas-desus bahwa kekuatan tentara Babel telah melemah. Nabi Yeremia menanggapi nubuat Hananya dengan berkata bahwa semoga Tuhan berbuat seperti apa yang dinubuatkan Hananya. Nabi Yeremia telah diperintahkan Tuhan untuk menggantungkan sebuah gandar di tengkuknya sebagai simbol penindasan oleh bangsa Babel. Walakin, untuk meyakinkan orang banyak, Hananya mengambil gandar itu, lalu mematahkannya. Perbuatan ini memvisualisasikan nubuatan bahwa Tuhan akan mematahkan kuk Raja Nebukadnezar dari tengkuk segala bangsa dalam 2 tahun itu. Nabi Yeremia, seorang hamba Tuhan, dia tahu bahwa pendapatnya tak boleh didasarkan pada keinginannya, melainkan harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Nabi Yeremia mengingatkan bahwa nabi-nabi sebelum dia telah menubuatkan berbagai bencana dan hal itu digenapi. Bila nubuat tentang damai sejahtera itu tergenapi, barulah terbukti bahwa Hananya utusan Tuhan. Pada akhirnya, terbukti bahwa Tuhan tak berbicara melalui Nabi Hananya. 2 bulan setelah itu, Tuhan membinasakan Hananya. Nabi Yeremia mengevaluasi pesan Nabi Hananya berdasarkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah Anda seperti Nabi Yeremia, yaitu mengevaluasi suatu ajaran berdasarkan apa yang telah Tuhan ungkapkan dalam firman-Nya? Rancangan Damai Sejahtera, Kitab Yeremia pasal 29. Pada 594 tahun sebelum Masehi, kerusuhan di internal bangsa Babel membuat negara-negara di bawah kekuasaan Kerajaan Babel melapor ke Raja Nebukadnezar dan menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Hal yang sama juga berlaku untuk Raja Zedekia. Oleh karena itu, ia mengutus Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia kepada Raja Nebukadnezar. Saat mereka berdua hendak berangkat ke Babel, Nabi Yeremia menitipkan surat untuk diberikan kepada orang-orang Yehuda di sana. Surat Nabi Yeremia tentu saja pesan Tuhan. Pesan tersebut ditujukan kepada rakyat Yehuda yang ditawan Raja Nebukadnezar pada gelombang pertama. Alkitab memberitahu bahwa saat itu, nabi-nabi palsu di negeri Babel menubuatkan bahwa hukuman Tuhan
hanya akan berlangsung dalam rentang waktu singkat. Nubuat seperti itu tentu disukai orang-orang Yehuda. Sedangkan pesan Tuhan berbeda. Mungkin orang-orang Yehuda di tempat pembuangan itu terkejut saat membaca saran Nabi Yeremia agar mereka membangun rumah, berkebun, menikah, memiliki anak-anak, menikahkan anak-anak mereka agar mereka memiliki cucu, serta mengusahakan kesejahteraan mereka dan kota mereka. Alih-alih mengutuki orang Babel, mereka harus berdoa untuk perdamaian dan kemakmuran bersama. Pengasingan mereka akan berlangsung selama beberapa generasi, sehingga mereka harus membangun rumah untuk didiami. Sekalipun demikian, surat Nabi Yeremia juga mengandung pesan yang sangat membesarkan hati mereka. Setelah jangka waktu tertentu, nasib mereka akan berubah. Pertobatan dan pencarian sepenuh hati kepada Tuhan membuat Tuhan memenuhi janji untuk mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Meskipun situasi mereka saat itu mungkin terasa suram dan putus asa, Tuhan tak melupakan rencana jangka panjangnya bagi mereka, yaitu memberikan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Bacaan hari ini mengajar kita bahwa meskipun keadaan hidup kita sulit, kita masih dapat percaya bahwa Tuhan itu pemegang kendali dan Ia tak melupakan rencananya yang murah hati dan memberikan harapan kepada kita. Apakah ada teman Anda yang telah kehilangan pengharapan dan perlu diingatkan tentang pengharapan yang ada di dalam Tuhan? Ada harapan di dalam Tuhan. Kitab Yeremia pasal 30. Kitab Yeremia pasal 30 berisi janji pemulihan dari Tuhan bagi bangsa Yehuda yang diberikan setelah pesan penghakiman yang panjang. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menuliskan kata-kata penghiburan kepada orang-orang Yehuda. Pemulihan seperti apa yang dimaksud Tuhan? Pemulihan berarti bahwa kuk penindasan terhadap umat Tuhan akan dipatahkan. Orang Yehuda takkan diperbudak lagi dan si penindas akan dihukum Tuhan. Umat Tuhan akan dikembalikan ke tanah yang sebelumnya telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Dengan kembalinya bangsa Yehuda ke tanah perjanjian, Tuhan berjanji untuk mengganti rasa sakit dan ketakutan dengan kedamaian dan keamanan. Umat Yehuda akan membangun kembali tanah mereka dan Tuhan akan memulihkan kota mereka. Apa yang tampak seperti luka yang tak bisa disembuhkan ternyata bisa disembuhkan Tuhan. Pada gilirannya, akan ada nyanyian syukur dan suara sukaria. Pengalaman tak enak yang pernah mereka alami akan diganti dengan keadaan baik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Janji Tuhan dalam bacaan hari ini membicarakan tentang pembaruan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan umatnya. Pesan Nabi Yeremia mengungkapkan bahwa alih-alih melayani penguasa asing, umat Tuhan akan melayani Tuhan. Pemimpin mereka akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Inti pembaruan yang dilakukan Tuhan, bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka dan bahwa hubungan yang benar antara umat Allah dan Allah akan dipulihkan kembali. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menuliskan pesan-pesannya kepada umat Tuhan, agar umatnya dapat kembali menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan penghiburan kepada mereka. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang kesetiaan Tuhan. Dari semua ayat dalam pasal 30 ini, ayat mana yang telah menghibur dan menguatkan iman Anda? Apakah Anda meyakini bahwa Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya yang kekal? Pemulihan dan pengampunan Tuhan. Kitab Yeremia pasal 33. Bacaan hari ini mengakhiri pesan penghiburan kepada umat Yehuda. Sebelumnya, Tuhan sudah menyampaikan bahwa Ia akan menghapus penderitaan umatnya, memperbarui hubungan dengan mereka dan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Di pasal 33 ini, Tuhan menekankan janji pemulihan yang bisa dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama berfokus pada pemulihan rakyat Yehuda dari keadaan buruk menjadi baik.
Ayat 6-13 menyajikan gambaran tentang orang-orang yang dipulihkan. Bangsa yang hancur akan disembuhkan. Akan ada kelimpahan, kedamaian dan keamanan. Tanah yang semula sunyi akan bergema dengan suara kegirangan, kegembiraan pernikahan, serta ungkapan syukur. Inti dari janji-janji ini pernyataan Tuhan, bahwa Dia akan menyelesaikan masalah mendasar dalam diri umatnya. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Tanpa penyucian dari dosa, tiada pemulihan yang sejati. Umatnya akan membawa kemasyhuran, pujian dan kehormatan bagi Tuhan di hadapan semua bangsa di bumi. Bagian kedua berfokus pada pemulihan kepemimpinan. Mengingat kegagalan kepemimpinan para raja, nabi dan imam. Perkataan Tuhan di sini sangat penting untuk didengar. Selain akan mengembalikan umatnya ke tanah mereka, Tuhan juga akan membangkitkan kepemimpinan yang baru dan saleh. Secara khusus, Tuhan menjanjikan seorang raja dari garis keturunan Raja Daud, yang disebut Tunas Keadilan, yang akan menyelamatkan umat Tuhan, Yehuda, akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus memenuhi janji Allah tentang pemimpin yang saleh di antara umatnya. Melalui Yesus Kristus, Sang Raja, yang memimpin kita dan sekaligus Imam Besar, yang membersihkan kita dari semua dosa kita. Kita mengalami pemulihan dan pengampunan dari Tuhan. Pernahkah Anda mengakui dosa-dosa Anda kepada Tuhan, dan kemudian bersyukur kepadanya karena Ia telah menyediakan pembersihan dan pemulihan bagi Anda di dalam Tuhan Yesus? Kitab Penuhilah janjimu kepada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 34. Setelah menyampaikan pesan-pesan harapan masa depan bagi orang Yehuda, Nabi Yeremia melanjutkan dengan pesan tentang penghakiman atas Yehuda. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia saat Raja Nebukadnezar dan pasukannya yang besar sedang mengepung Yerusalem. Pengepungan ini disebabkan karena Raja Zedekia telah memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mewajibkan negara-negara di bawah kekuasaannya memasok pasukan untuk membantunya dalam memerangi Yehuda. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Yehuda pasti akan kalah. TP, Raja Zedekia takkan mati oleh pedang, melainkan akan meninggal dalam keadaan damai dalam penjara di Babel. Raja Zedekia tak mau menyerah kepada Raja Nebukadnezar. Akibatnya, anak-anaknya mati disembelih di depan matanya. Mata Zedekia dibutakan. Lalu ia dibawa ke Babel sebagai tawanan. Kemungkinan Zedekia bertobat di pembuangan sehingga dia dihargai rakyat Yehuda dalam pembuangan. Oleh karena itu, saat ia mati, umat Yehuda meratapi dia dengan membakar rempah-rempah, yaitu tradisi dalam mengungkapkan kesedihan, sesuai dengan janji Tuhan. Saat Yerusalem dikepung tentara Babel, terjadi suatu peristiwa penting, yaitu umat Yehuda mengadakan perjanjian untuk membebaskan semua budak bangsa Ibrani. Perbuatan ini melambangkan pertobatan pihak para tuan yang ingin menghormati peraturan tahun Sabat, yaitu pembebasan para budak Ibrani setiap tahun ke-7, yang sudah lama mereka abaikan. Sayangnya, pertobatan mereka berumur pendek dan dangkal. Fakta bahwa mereka membuat perjanjian ini di Bait Suci menunjukkan bahwa mereka membuat perjanjian dengan Tuhan. Tindakan mengambil kembali budak yang telah dilepaskan itu berarti bahwa mereka telah melanggar perjanjian dan mencemarkan nama Tuhan. Penarikan sementara tentara Babel dari Yehuda mendorong para tuan untuk melanggar janji mereka. Mereka menyangka bahwa mereka telah aman dan kehidupan segera kembali normal. Walakin, Tuhan berkata bahwa Ia akan membawa kembali Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan Yehuda. Jika Anda benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan, apakah Anda telah bertekad untuk memenuhi semua janji
Anda, kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Bagian pertama. Kitab Yeremia pasal 35. Para tuan yang melanggar janji di pasal 34 sangat kontras dengan kaum orang, Rekab, yang sangat setia memelihara janji. Komunitas orang, Rekab, itu orang, Keni, keturunan, Hamat. Kemungkinan. Mereka hidup di antara bangsa, Israel, melalui perantaraan, Yitro, ayah mertua, Musa. Dalam bacaan hari ini, Nabi Yeremia mengunjungi komunitas orang, Rekab, dan membawa mereka ke Bait Suci, lalu memberi mereka minum anggur. Namun, mereka menolak. Mereka menjelaskan bahwa salah seorang nenek moyang mereka, yaitu Yonadab bin Rekab, telah memerintahkan keturunannya agar tak minum anggur. Yonadab bin Rekab, seorang terkemuka yang pernah diajak Yehu untuk menaiki keretanya. Saat Yehu melaksanakan perintah Allah untuk menumpas keturunan Ahab. Kebiasaan berpantang minum anggur atau produk anggur ini mengingatkan kita pada pantangan orang Nazir. Walaupun bukan orang Nazir, orang Rekab berpantang anggur selama beberapa generasi. Orang Rekab dengan setia mematuhi perintah nenek moyang mereka. TP orang Yehuda dan penduduk Yerusalem tak mau menaati perintah Tuhan. Padahal Tuhan telah berulang kali berbicara kepada mereka. Tuhan berkali-kali mendesak mereka untuk bertobat, mengubah pikiran dan tindakan mereka, serta berhenti menyembah berhala. Jika mereka melakukannya, mereka dapat terus tinggal di tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Walakin, mereka menolak untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan telah menggunakan orang Rekab sebagai kontras terhadap sikap Yehuda. Orang Rekab patuh kepada nenek moyang mereka yang bisa salah, sedangkan Tuhan tak bisa salah. Yonadab bin Rekab memberi perintah hanya sekali, sedangkan Tuhan berulang kali memberi perintah kepada orang Yehuda. Pembatasan yang mengikat orang Rekab tak berurusan dengan masalah kekal, sedangkan pesan Tuhan kepada umatnya memiliki nilai kekal. Orang Rekab mematuhi perintah Yonadab bin Rekab selama beberapa ratus tahun. TP umat Tuhan terus-menerus tak menaati Tuhan. Tuhan menginginkan orang yang setia kepadanya. Orang yang setia akan mengalami berkat Tuhan, termasuk saat menghadapi pencobaan. Apakah Anda setia kepada Tuhan? Firman Tuhan itu penting. Kitab Yeremia pasal 36. Firman Tuhan itu sangat penting. Tuhan telah memerintahkan Nabi Yeremia untuk mengambil sebuah gulungan guna menuliskan seluruh perkataan Tuhan di dalam gulungan kitab itu. Setelah mendapat firman Tuhan, Nabi Yeremia mendiktekan firman Tuhan itu kepada Barukh, dan Barukh harus menuliskannya di dalam gulungan kitab itu. Kemudian, Barukh membawa gulungan itu ke Bait Suci dan membacakan kata-kata kitab itu bagi umat Yehuda. Tujuan pembacaan itu jelas, yaitu memberi kesempatan kepada orang Yahudi untuk menyadari dosa mereka, memperingatkan mereka tentang penghakiman yang akan datang menimpa mereka dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Itulah harapan Tuhan, dan juga harapan Nabi Yeremia. Dua macam reaksi terhadap firman Tuhan dicatat dalam bacaan hari ini. Reaksi pertama berasal dari sekelompok pejabat yang merasa terkejut serta ketakutan saat mendengar perkataan Barukh. Mereka menyadari betapa parahnya situasi mereka saat itu, sehingga mereka berpikir bahwa raja perlu mendengarnya juga. Namun, mereka sadar bahwa pesan itu mungkin bisa membahayakan diri Barukh dan Nabi Yeremia. Oleh karena itu, mereka meminta Barukh dan Nabi Yeremia untuk bersembunyi. Reaksi kedua datang dari pihak raja dan pegawai raja lainnya. Mereka tak terkejut dan tak mengoyakkan pakaian setelah mereka mendengar firman Tuhan. Setiap kali raja mendengar sebagian pesan Nabi Yeremia, raja memotong gulungan itu dan melemparkannya ke dalam api. Kemudian, dia memerintahkan penangkapan Barukh dan Nabi Yeremia. Pada akhir pasal 36 ini, sekali lagi, Tuhan
memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyalin kembali kata-kata firman Tuhan yang telah dibakar raja ke dalam gulungan kitab yang lain. Meskipun ditolak, firman Tuhan tetap ada. Firman Tuhan tetap benar sampai hari ini. Kita perlu bersyukur bila kita bisa memiliki Alkitab. Masih ada orang yang belum bisa memiliki Alkitab. Coba pikirkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk mendukung pendistribusian Alkitab di T4 yang belum terdapat Alkitab. Apakah Anda bersedia mendukung dengan doa dan dana bagi penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa suku supaya makin banyak orang yang dapat membaca Alkitab? Mintalah kekuatan dari Tuhan. Kitab Yeremia pasal 37. Serbuan bangsa Babel ke negeri Yehuda terhenti sejenak. Firaun telah bergerak maju untuk melawan pasukan Babel. Oleh karena itu, tentara Babel meninggalkan Yehuda. Peristiwa ini membuat banyak orang Yehuda memandang Mesir sebagai juru selamat mereka. Dampaknya, bangsa Yehuda menolak pesan Nabi Yeremia untuk tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Setelah situasi tenang, tentara Babel sudah tak mengepung Yehuda. Nabi Yeremia berangkat ke wilayah suku Benyamin untuk suatu urusan. Namun, saat tiba di pintu gerbang Benyamin, dia dituduh hendak berkhianat dan memihak Raja Nebukadnezar. Meskipun ia menyangkal, Nabi Yeremia tetap ditangkap, dipukul dan dipenjarakan. Nabi Yeremia tinggal di sana untuk waktu yang lama, sampai Raja Zedekia memanggilnya. Mungkin Raja Zedekia berharap bahwa perkataan Tuhan akan menyenangkan. Misalnya berita pertolongan Tuhan pada menit-menit terakhir seperti yang terjadi pada kota Yerusalem di zaman Raja Hizkia. Sebaliknya, Nabi Yeremia menegaskan kembali pesan awalnya yang melawan Raja Zedekia dan bangsa Yehuda. Dengan kata lain, penarikan mundur tentara Babel hanya bersifat sementara. Di kemudian hari, mereka akan datang kembali. Perkataan seperti ini tak ingin didengar raja. Raja Zedekia kemudian memindahkan Nabi Yeremia ke T4 yang sedikit lebih baik. Raja memerintahkan agar Nabi Yeremia mendapatkan roti secara teratur selama ada roti di kota. Seandainya raja tak takut terhadap beberapa bawahannya, raja yang bimbang ini mungkin telah membebaskan Nabi Yeremia. Raja Zedekia, sosok yang tragis. Dia tertarik kepada Nabi Yeremia dan pesannya. Namun dia tak memiliki tekad yang cukup kuat untuk bertindak dengan merespons firman Tuhan. Raja Zedekia, yang menolak tujuan yang baik dari Tuhan. Ia memperlihatkan kelemahan karakternya. Apakah Anda pernah mengalami keadaan seperti yang dialami Raja Zedekia, yaitu tak memiliki tekad yang cukup kuat untuk bertindak benar dalam merespons firman Tuhan? Apakah Anda bergumul dengan dosa yang ingin Anda selesaikan dengan Tuhan? Menurut Anda, apakah Tuhan sanggup menolong Anda dalam menghadapi pergumulan tersebut? Kitab Setialah kepada Tuhan. Seri kedua, Kitab Yeremia pasal 38. Sekelompok pejabat yang mendukung Mesir tak senang dengan pesan Nabi Yeremia. Bagi mereka, Nabi Yeremia menurunkan semangat para prajurit Yehuda. Setelah mendapat izin raja, mereka menangkap Nabi Yeremia dan melemparkannya ke dalam perigi yang berlumpur. Di sanalah Nabi Yeremia ditinggalkan. Syukurlah bahwa Ebed-Melech, seorang pejabat kerajaan yang bersimpati pada Nabi Yeremia dan percaya kepada Allah, melaporkan perbuatan jahat para pejabat itu kepada raja. Dengan bantuan 3 orang atau 30 orang, Ebed-Melech menyelamatkan Nabi Yeremia dari lubang berlumpur. Jelas bahwa tak semua orang di Yehuda menentang Nabi Yeremia. Tak lama setelah peristiwa di atas, Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia ke salah satu pintu masuk rumah Tuhan. Raja memberitahu Nabi Yeremia
bahwa dia akan mengajukan pertanyaan kepadanya dan menginginkan jawaban yang jujur. Kita tak mengetahui apa yang ditanyakan Raja Zedekia kepada Nabi Yeremia. Kira-kira, mungkinkah Raja Zedekia ingin mengetahui apakah Tuhan akan berubah pikiran dengan tak melaksanakan hukumannya kepada bangsa Yehuda? Kita tak tahu. Jika benar bahwa itulah yang ditanyakan, jawabannya, tidak. Tuhan takkan berubah pikiran. Tuhan tetap akan menghukum bangsa Yehuda. Yang harus berubah itu Raja Zedekia. Ia tak boleh melawan Raja Nebukadnezar. Ia harus menyerah kepada Raja Nebukadnezar. Jika Raja Zedekia menyerah, tentara Babel takkan membakar kota Yerusalem, dan seluruh anggota keluarganya akan selamat. Bagi Raja Zedekia, perkataan Nabi Yeremia ini tak masuk akal karena ia telah memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Biasanya, raja yang menang akan memutilasi dan membunuh raja pemberontak yang menyerah kepada mereka. Tiada yang lebih menonjol di seluruh cerita ini selain kesetiaan Nabi Yeremia yang teguh terhadap pesan penghakiman yang harus ia sampaikan. Ia dipukuli, dipenjara, dibenci banyak orang karena kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah Anda tetap bersedia menaati Allah bila ketaatan tersebut membuat diri Anda terancam? Apakah Anda lebih takut kepada Tuhan atau Anda lebih takut kepada manusia? Kitab pentingnya melakukan firman Tuhan. Kitab Yeremia pasal 39 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 6. Di daerah timur dekat kuno, tentara yang mengepung sebuah kota akan memakai taktik memotong pasokan makanan dan air, sambil berusaha membobol tembok kota. Mereka menanti sampai penduduk kota yang terkepung itu kelaparan, lemah dan mudah dikalahkan. Itulah yang dilakukan tentara Babel saat mengepung kota Yerusalem, sampai akhirnya mereka berhasil membobol tembok dan merebut kota. Nasib Raja Zedekia, Nabi Yeremia, dan Ebed-Melek berkaitan dengan sikap mereka terhadap firman Tuhan. Raja Zedekia, yang melarikan diri ke padang gurun, mengalami nasib yang benar-benar mengerikan. Dia ditangkap, dibawa kepada Raja Nebukadnezar, dipaksa menyaksikan anak-anaknya dihukum mati, dibutakan matanya, lalu dibelenggu dan dibuang ke negeri Babel. Tiada berita lagi tentang Raja Zedekia. Mungkin ia bertobat di pembuangan, sehingga ia ditangisi rakyat saat meninggal. Nabi Yeremia dan Ebed-Melek diperlakukan berbeda dengan orang-orang Yehuda yang lain. Raja Nebukadnezar memerintahkan agar Nabi Yeremia dibebaskan dari penjara dan diberi kebebasan untuk tetap tinggal di negeri itu. Berbeda dengan nasib banyak orang di Yehuda, Nabi Yeremia tak mengalami kekerasan. Ebed-Melek juga dilindungi Tuhan, sehingga ia juga tak menghadapi bahaya. Tuhan berfirman, "Aku akan melepaskan engkau dan engkau takkan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau takkan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku." Kisah kehancuran kota Yerusalem mengajar kita tentang adanya berkat keren ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan, serta hukuman keren menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nabi Yeremia dan Ebed-Melek mewakili orang yang taat dan mempercayai Tuhan. Sedangkan Raja Zedekia mewakili orang yang tak mau melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang, Alkitab mengingatkan kita tentang sesuatu yang telah kita ketahui. Kemudian kita lupakan, agar apa yang kita ketahui itu kita lakukan. Apa yang telah Allah ingatkan agar Anda lakukan. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus agar Anda sanggup melakukan firman Tuhan.